dia disembunyikan, tapi dia kerap mengalami intimidasi. Mereka melakukan intimidasi itu secara sembunyi-sembunyi. Iya, iya, Saya iya. buka. Kalau dibilang optimis kayaknya agak susah ya. Lagi-lagi muncul nama seorang perempuan yang katanya merasa ditelantarkan atau mungkin tertipu cinta oleh salah satu selebriti yang lagi-lagi pasti ini sudah pada tahu. Inisialnya ada VP dan sekarang saya akan ngobrol lebih jauh tentang nasib dari perempuan ini yang sekarang masih memperjuangkan atas haknya. Dan sudah ada di eksklusif bersama saya pengacara dari salah satu korban, yaitu ada Bang Manuel Alvino. Apa Halo, kabar? halo Nonon. Kabar sehat ya Bang ya? Ya, God is good all the time. Oke, terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini. Kita akan membedah lebih jauh bagaimana yang dialami sama korban dari VP ini, ada Mbak Fang Fang ya? Yes, gitu. Oke. Bang Vino, pertama bagaimana bertemu dan memahami apa yang dialami Mbak Fafang dengan apa yang sekarang lagi diperjuangkan ini? Ya, jadi sebetulnya saya mengenal Fang Fang itu dari rekan-rekan media. Jadi rekan-rekan media itu menelpon saya dan menginfokan bahwa sebetulnya ini sudah ramai sekali di bawah, di underground, ya kan, bahwa ada cerita dari seorang istri yang merasa diterlantarkan oleh suaminya. Begitu kata rekan-rekan media. Lalu rekan-rekan media menyampaikan kepada saya bahwa pihak Fang Fang ini mau speak up, tapi dia itu merasa takut. Yes, pasti. Nah, akhirnya rekan media memberikan nomor kontak saya kepada Fang Fang. Fang Fang menghubungi saya. Di situ Fang Fang menceritakan bahwa dia ingin speak up karena selama ini dia disembunyikan, tapi dia kerap mengalami intimidasi. Tapi kemudian akhirnya bertemu dengan Mbak Fang Fang. Apa yang pertama kali diceritakan atau kronologisnya versi dari Mbak Fang Fang yang diceritakan sama Bang Vino ini apa nih? Lebih ke fokus permasalahan persalinan bayi yang sudah hamil 9 bulan dan bukaan 1. Tapi sampai hari tersebut masih belum ada tanggapan dari VP sebagai suami sirinya. Jadi setiap Fang Fang membicarakan persoalan persalinan, harus di rumah sakit mana, dengan biayanya bagaimana, perlengkapan bayi seperti apa, itu VP tidak pernah menjawab, hanya meng-read WhatsApp tersebut. Tapi kalau Fang Fang minta uang seperti makan, ya hanya sekedar 500.000 ya ditransfer. Ya cuman kalau untuk biaya persalinan, rumah sakit dan perlengkapan bayi hanya di-read aja. Oke, yang kemudian diceritakan sama Mbak Fang Fang kepada Bang Vino nih dari perkenalan dengan VP, akhirnya kemudian menikah, kemudian punya anak, ini apa Bang? Ya, jadi awal perkenalan Fang Fang dengan si VP ini di alun-alun Pati, kalau tidak salah. Ya, jadi VP ini diundang untuk event lokal, event setempat, dan Fang Fang tuh cerita dia lagi jogging dan dia bertemu dengan VP pada saat itu, ya saling berpandang-pandangan lah bahasanya. Lalu memang tidak pernah disangka oleh Fang Fang bahwa Fang Fang itu yang DM duluan. Fang Fang yang DM duluan sebagai layaknya seorang fans. Oh, Ya, iya. namanya orang tinggal di daerah ketemu artis ibu kota betul. kan itu sesuatu yang wow banget kan. Iya. Nah, lalu setelah Fang Fang DM duluan, Fang Fang menunjukkan kepada saya bahwa yang lebih banyak DM itu dan lebih antusias ingin bertemu itu pihak VP Oke. sebetulnya. Oke. Nah, di situ perkenalan awal mereka sampai akhirnya Fang Fang menceritakan kepada saya mengenai keinginan VP untuk memiliki anak dari Fang Fang. Itu belum pacaran. Itu sudah dekat. Sudah dekat. Okay. Sudah dekat, dan menurut beberapa narasumber, teman baik dari Fang Fang ini orangnya sangat menjaga sekali. Maksudnya menjaga sekali itu Fang Fang ini kan sudah punya 2 anak dari suaminya yang sebelumnya. Jadi Fang Fang itu menggunakan alat kontrasepsi. Jadi menurut teman baik dari Fang Fang. Jadi kemarin saya ke Pati itu saya mendapat beberapa informasi baru. Nah, tapi pihak VP ini tidak setuju kalau Fang Fang ini menggunakan alat kontrasepsi karena VP ini ingin memiliki anak. Dan itu disampaikan VP beneran? Yes, exactly. Memiliki anak. Pada saat Fang Fang hamil itulah
VP memutuskan untuk menikahi Fang Fang. Oke, jadi mereka menjalin hubungan pacaran, kemudian VP menyampaikan bahwa ingin punya anak dari Betul, Fang Fang. betul. Setelah Fang Fang ternyata memang hamil anaknya VP, baru mereka akhirnya menikah Yes, exactly. pada Februari 2026. 6. Oke. Setelah itu kan sebagai keinginan VP akhirnya terwujud nih, Yes, udah punya exactly, anak gitu loh. yeah. Bahwa dia memenuhi permintaan VP, kemudian dia baru mau menikah di Februari itu. Nah, VP ini ya ini mungkin perihal yang klasik ya. Namanya laki-laki itu kan di awal-awal hubungan itu kan pasti selalu menunjukkan keseriusan. Dan VP ini tidak segan-segan itu memanggil Fang Fang itu dengan sebutan sayang di depan umum, di depan publik. Jadi Fang Fang merasa dirinya diakui dan Fang Fang melihat pada saat itu ada keseriusan dari VP, dan VP juga bilang siap menerima masa lalunya Fang Fang dengan 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya, dan VP juga menjanjikan biaya 30 juta per bulan plus rumah tinggal di daerah Semarang, di mana VP akan tinggal satu atap bersama-sama dengan Fang Fang. Ya seperti layaknya pernikahan pada umumnya. Oke. Berarti memang yang membuat Mbak Fang Fang ini yakin adalah bahwa VP ini niat berumah tangga sebenarnya sama Fang Fang itu kan. Itu yang membuat akhirnya mereka yakin lah gitu. Iya, betul. Nah, tapi kemudian masalah muncul adalah ketika proses kehamilan Fang Fang yang tidak didampingi VP sampai persalinan. Iya, jadi setelah, kalau nggak salah setelah Lebaran, setelah kehamilan ini semakin besar, pihak VP ini menurut keterangan dari Fang Fang semakin jarang bertemu dengan Fang Fang. Pihak VP semakin jarang bertemu dengan Fang Fang, walaupun komunikasi lewat WhatsApp itu jalan terus. Dan tiba-tiba ada satu statement di mana VP diundang ke sebuah podcast, dan di situ VP mengatakan di depan umum bahwa VP akan menikah lagi di akhir 2026. Itu pukulan pertama untuk Fang Fang. Jadi sudah jarang bertemu, tiba-tiba VP mengeluarkan status seperti itu. Nah, pada saat Fang Fang mencurahkan isi hatinya di threads, di situ dia mengatakan bahwa dia tidak mau diduakan, ya kurang lebih seperti itu. Dia tidak menyebutkan nama siapa suaminya. Dia masih menyembunyikan itu karena pihak VP menuntut dia untuk menyembunyikan itu. Pihak VP itu VP langsung atau dari pihak lain? VP mengatakan kepada Fang Fang bahwa profesi VP sebagai entertainer itu menuntut VP untuk menyembunyikan statusnya bahwa dia sudah menikah. Which is itu nggak make sense buat saya. Karena dia bukan boy band. Ya. Itu udah aneh menurut saya. Nah, akhirnya Fang Fang itu mencurahkan isi hatinya via threads, bahwa dia itu tidak suka diduakan. Dia tidak menyebut nama siapapun pada saat itu. Nah, setelah dia mencurahkan isi hatinya via threads, dia mendapatkan DM intimidasi pada tanggal 27 Juni dari akun Instagram yang kami duga adalah milik saudara dari VP. Nah, kenapa saya bilang saya duga itu adalah akun Instagram milik saudara dari VP? Karena postingannya adalah tentang si orang ini bersama dengan VP. Bentuk kalimatnya? Ya seperti wanita murah loh, manusia murah loh. Lu sih nggak bisa jaga kemaluan lo. Nanti kalau ada buktinya ada, nanti saya bisa kirim. Itu yang membuat kemudian malah sudah hubungannya berjarak, kemudian mendapat tekanan seperti itu. Ya, hubungan berjarak, dia tidak diakui secara publik, dia nggak pernah diakui loh. Betul. Ya kan VP di podcastnya masih bilang dia itu single. Dan dia akan menikah lagi akhir tahun 2026. Hebat ya. Bang, sebelum maju lagi ke masalahnya Mbak Fang Fang tadi, ketika pernikahan itu apakah disaksikan dan direstui meskipun secara siri ya oleh masing-masing keluarga yang abang tahu? Keluarga orang tua dari pihak Fang Fang datang. Dari VP-nya? Dari VP saya belum video dokumentasinya itu memang banyak orang anggota keluarga yang datang, tapi saya hanya mengenali anggota keluarganya Fang Fang aja. Berarti tidak meyakinkan bahwa itu adalah anggota keluarga VP yang juga datang di acara. Nah, saya belum nanya lagi sama Fang Fang. Yang saya lihat di situ di video tersebut ada ibunya Fang Fang, ada ayahnya Fang Fang di situ. Kemudian setelah mereka menikah dan akhirnya ada anak lah yang kemudian seharusnya menjadi tanggung jawab mereka berdua sebagai orang tua.
komunikasi semakin jarang dan proses yang tadi abang bilang transferan itu kalau sekedar buat makan buat itu 500.000 juga ditransfer gitu loh. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu enggak. Itu mulai kapan Mbak Fang mulai mendiskusikan ini kepada VP rencana persalinan, Udah kebutuhan segala macam. Udah Usia lama. kandungan berapa? Dari usia kandungan 6 bulan juga Fang Sudah juga mulai sudah itu. sering membahas ini. Respon dari VP sendiri selama itu? Ya hanya ya janji-janji manis aja. Sampai terakhir pas udah hamil 9 bulan bukaan 1 ya tidak terrealisasi kan. Itu akhirnya kemudian Mbak Fang speak up. Ya dia memutuskan untuk speak up, bukan untuk pansos ya, tapi untuk menyuarakan ketidakadilan yang dia alami. Karena selama ini dia merasa disembunyikan dan dia dibungkam. Oke. Hmm. Definisi dibungkam ini seperti apa, Bang? Dibungkam ya kan pertama kan dia tidak diakui Yes. ya sebagai seorang istri ya. VP tidak pernah di dalam podcast itu ya saya nggak tahu tapi terakhir VP masih menyebutkan bahwa dia itu duda dan dia akan menikah lagi akhir tahun 2026 dan yang membuat Fang ini merasa dibungkam setelah dia mencurahkan isi hatinya di Threads, dia mendapatkan DM intimidasi dari adiknya VP. Di situ dia memutuskan, aduh, aku harus speak up kemana? Aku harus menanggung beban ini ke siapa? Dan prinsipnya begini loh, kok saya sebagai istri tidak diakui? Saya mau speak up supaya orang tahu keberadaan saya sebagai istri VP. Dan ternyata itu malah membuat VP bukannya bertanggung jawab, malah semakin bungkam ya, memberikan klarifikasi yang tidak masuk akal. Dan yang lucunya VP ini kan sesumbar, katanya mau menyediakan biaya 50 juta. Nah ternyata sampai lahiran pun tidak ada realisasinya. Bahkan yang beli peralatan bayinya ya, itu saya dan ada juga pinjaman uang dari teman asuransinya Fang. Sampai teman asuransinya Fang ngomong begini, ini aku pinjemin kamu ya 50 juta. Kalau misalkan VP bayar kamu ya kamu bayar aku. Tapi kalau VP nggak bayar ya udahlah. Kamu kapan kamu bisa bayarnya aja. Sampai yang memberikan support itu adalah saya sebagai praktisi hukum dan beberapa teman Fang. Teman asuransinya. Dia sendirian ya pada dia menghadapi ini semua sendiri. Sedangkan VP kan malah asik sibuk main bola dan sebagainya. Sibuk main bola, mengklarifikasi yang kemudian tadi abang bilang tidak masuk akal. Satu yang menurut abang tidak masuk akal dari pernyataan atau klarifikasi dari VP ini apa bang? Yang mungkin ini akan memperkeruh atau membuat Mbak Fang sendiri semakin drop, semakin down. Itu apa bang? Pertama dia bilang dia menunjukkan bukti-bukti transfer lama. Dari tahun 2025 juga dia tunjukkan. Nah kalau itu mah saya juga nggak kaget. Orang di mana-mana awal-awal pacaran mah royal di mana-mana, ya kan? Lalu yang kedua yang saya merasa keberatan dengan klarifikasi tersebut, VP malah membahas bahwa dalam hal ini Fang yang men-DM dia duluan. Itu kan seperti kekanak-kanakan sekali. Tidak pada substansi permasalahan yang seharusnya diselesaikan ya. Ini permasalahannya kan sudah hamil 9 bulan, bukaan 1, kok masih membahas awal mula bertemu? Itu nggak masuk akal menurut saya. Oh ya, satu lagi yang membuat Fang itu ini semakin marah. VP memposting di Instagram dan memberikan statement bahwa welcome my son, something like that lah. Selamat datang anakku. Ya. VP? Ya, sebentar lagi kamu akan tinggal bersama-sama dengan kakak-kakakmu. Nah, jadi kalau anak ini tinggal sama kakaknya, Fang-Fangnya kemana? Ya, artinya ada ketakutan Mbak Fang anaknya akan diambil oleh VP ini. Ya seperti itu, ya kesannya seperti itu, klarifikasinya bagaimana lagi? Bang, bagaimana pihak yang tadi abang bilang mungkin diduga pihak-pihaknya dari VP sendiri untuk mengintimidasi apa segala macam. Tapi sejauh apa sih sebenarnya kalau yang Mbak Fang ceritakan ke abang untuk mengenal keluarganya VP atau entah adiknya, entah ibunya, apa yang Mbak Fang ketahui tentang keluarga VP sendiri di luar konteks VP adalah memang public figure? Ya, Fang tidak hanya sedikit bercerita tentang keluarganya. Fang di sini hanya berkata bahwa VP ini satu keluarga kompak sekali. Dan yang lucunya, pada saat saya di preskon menceritakan tentang intimidasi yang dialami oleh Fang yang diduga kuat dilakukan oleh akun Instagram milik keluarga VP itu sama sekali tidak membela istrinya. Tapi kok dalam hal intimidasi yang dialami oleh Fang
VP sama sekali tidak memberikan jawaban atau pernyataan bahwa dia akan membela Fang Fang, dia minta maaf keluarganya sudah melakukan itu, atau dia memberikan klarifikasi bahwa dia sudah menegur anggota keluarga yang bersangkutan. Kok tidak, dia diam aja. Seolah-olah seperti ya udah terus. Iya, iya. Tapi ada upaya dari Mbak Fang Fang nggak sih sebenarnya ketika memprotes itu kepada VP langsung? Jadi ini gimana ya, ibumu apa siapa keluarganya? Ada protes secara langsung nggak yang disampaikan Fang Fang? Tidak ada, Tidak karena kan di Instagram ini kan kompak sekali keluarga ini. Ya kan, sekarang begini, Fang Fang sadar diri, dia disembunyikan, dia long distance, dia tinggal di kos-kosan 3x4, dia merasa diterlantarkan. Sedangkan di postingan VP serba glamor bersama-sama dengan anggota keluarganya, salah satunya yang mengintimidasi itu. Abang yakin itu salah satunya adalah yang mengintimidasi pelaku? Ya saya duga iya, karena akun Instagramnya fotonya dia semua. Oke. Itu yang semakin membuat Mbak Fang Fang tertekan ya gitu. Bang, tapi kalau ini kan menikahnya secara siri, secara agama oke, dia sah gitu loh. Tapi secara badan hukum negara, undang-undang perkawinan kan tidak ya. Tidak. Tapi bagaimana kemudian abang sebagai kuasa hukumnya mendampingi korban abang yang tidak punya kekuatan secara hukum, undang-undang perkawinan dalam konteks realnya adalah dalam hukum Islam. Maksudnya bukan hukum Islam, secara agamanya itu. Gimana abang bisa memperjuangkan ini, Bang? Pernikahan sirih yang tidak tercatat di KUA itu tidak memiliki legal standing yang kuat. Dari awal saya sudah katakan sama pihak Fang Fang bahwa there is no way kamu bisa menggugat harta gono gini. Yes. Tapi hak keperdataan anak biologis itu dijamin oleh negara, dijamin oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa dari anak ini lahir, anak ini berhak mendapatkan pendidikan, nafkah, dan biaya yang layak yang harus diberikan oleh pihak ayahnya. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi saya katakan sama Fang Fang bahwa yang harus kita fight ke depannya, gugatannya itu adalah pertama nafkah anak. Kedua, tempat tinggal yang layak dong bagi kamu dan anak kamu. Biar bagaimanapun kan ini anak biologis dari VP. Masa mau dibiarkan tinggal di kos-kosan? Ya, tapi ada materi ketiga lagi yang kemarin saya sudah diskusikan dengan tim kuasa hukum saya, bahwa sebelum bertemu VP, Fang Fang ini adalah wanita independen yang mandiri, Iya, punya karena dia penghasilan punya tetap. usaha. Nah, dan salonnya ini ternyata ditutup oleh VP. Ditutup oleh VP. Ditutup. Jadi bukan Fang Fang ini kan produktif sekali kan dengan salonnya. Lalu karena Fang Fang ini harus mengikuti kegiatan VP, omset salonnya turun. Oke. Nah, pada saat Fang Fang menanyakan kepada VP, ini solusinya bagaimana? Omset salonku turun nggak? Intinya nggak break even point lah. Ya kan, nombok terus kan. Iya, iya. VP meminta Fang Fang untuk menutup salon tersebut. Apa yang dijanjikan VP berani istilahnya menutup sumber mata pencarian seorang perempuan itu yang sudah independen dari awal gitu loh. Nah, kata Fang Fang kan ada janji 30 juta per bulan. Oke. Akan diberikan 30 juta per bulan, lalu akan dibelikan rumah di Semarang. Mereka akan tinggal bersama-sama di Semarang setelah Lebaran Idul Fitri, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Bahkan setelah anaknya lahir masih tinggal di kos-kosan kamar 3x4. Sampai sekarang berarti, Bang? Sampai sekarang sempit banget loh. Aku udah main ke situ, ya ampun, aku cuman bisa jalan setapak begitu. Ya kan, maksudnya gini, untuk ibu dengan satu bayi aja menurut aku aja udah nggak layak. Gimana apalagi ini dengan dua masih ada 2 anak remaja yang bongsor-bongsor. Jadi ada 3 orang dewasa di situ, termasuk Fang Fang ya, sama VP tuh udah, aduh, emosi banget, maaf ya. Mungkin karena abang juga melihat rekam jejaknya seperti apa ya, Bang ya, dan kebetulan klien abang yang jadi korban dari rekam jejak, menjadi bagian dari rekam jejaknya VP yang di 2026 ini bikin cerita lagi. Abang, mungkin saya agak awam soal hukum, tapi bagaimana kekuatan yang seperti abang bilang menuntut hak nafkah, seberapa mungkin, Bang, hak itu bisa didapatkan oleh Mbak Fang Fang sendiri, sementara itu tadi tidak terdaftar secara hukum negara, secara undang-undang perkawinan. Oke lah, kita tidak dulu bicara soal warisan atau hak waris anak itu, tapi bagaimana tentang nafkahnya itu? Seberapa kuat sih Mbak Fang Fang bisa menuntut itu sampai akhirnya berhak mendapatkan itu, sementara pernikahannya dia adalah siri? Itu sudah dijamin secara Memang keperdataan oleh negara, oleh undang-undang sudah dijamin bahwa anak yang dilahirkan di luar
pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak diakui, itu hak-hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, pendidikan ya, dan bahkan mendapatkan hak untuk diakui oleh ayahnya itu sudah dijamin oleh undang-undang, oleh Mahkamah Konstitusi, oleh negara. Cuman yang jadi pertanyaannya itu sekarang adalah apakah VP masih sanggup? Anggap saja begini, kita memenangkan gugatan hak nafkah anak tersebut, ya kan? Nah, apakah VP secara finansial masih memiliki kemampuan untuk itu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Mengingat begitu banyak korban-korban baru VP yang dirugikan secara material yang muncul dan melaporkan VP. Nah, ini yang saya masih bingung. Oke. Artinya Abang maju mundur atau juga skeptis dengan gugatan Abang untuk memperjuangkan hak itu, melihat tadi kesangsian Abang dengan kemampuan VP? Saya optimis dengan gugatan kami bahwa gugatan kami akan dimenangkan oleh majelis hakim. Tapi secara material ini ada apa enggak? Nah, ini kan jadi pertanyaan saya. Kalau misal Bang, ternyata tidak ada. Ya sudah, gigit jari. Nah, inilah kelemahan dari pernikahan yang tidak diakui oleh KUA. betul. Dan yang rugi adalah Perempuan. yes, exactly. Bang, kalau terkait ada juga nggak melaporkan adanya intimidasi, itu juga dilaporkan masuk dalam berkas itu juga? Oh, untuk intimidasi akan kita laporkan. Kita hanya tinggal menunggu momen Fang itu jahitan sesarnya itu pulih, dia bisa jalan lagi. Kami dan tim kuasa hukum sudah standby untuk mendampingi Fang ke Polda. Mungkin kita bisa ngobrol sama Mbak Fang ya, meskipun Mbak Fang hari ini tidak ada di studio eksklusif, tapi kita tadi sudah mencoba menghubungi by Zoom. Kita mendengarkan versi Mbak Fang langsung. Sudah tersambung dengan Mbak Fang yang sekarang lagi ada di rumah sakit. Hai Mbak Fang, apa kabar, sehat? Halo, ya ampun, aku ini loh ke-distract dengan pemandangan di belakang Anda. Boleh diupdate gimana perkembangan babynya per hari ini nih Mbak? Ya, ini hari ke berapa ya? Hari kedua ya, Sus. Hari kedua. Sebenarnya kuningnya sih udah mulai lumayan berkurang, tapi untuk tahunya itu besok baru dicek setelah fototerapi yang ketiga. Oke, ada selain kondisi kuning sendiri, ada yang lain lagi nggak Mbak? Dengan hasil dari setelah kemarin proses sesar sendiri, bukan hanya babynya tapi Mbak Fang sendiri nih yang masih dalam masa pemulihan, nggak bisa datang ke studio kami. Kalau pasca operasi sesarnya sih masih nyeri. Terus kalau ASI itu kan lumayan ya, jadi atas bawah itu nyeri semua. Jadi jalan tuh masih kayak kalau pas jalan itu terlalu banyak jalan tuh masih sengkring gitu bahasanya. Tapi kalau riuhnya itu kenapa kemarin akhirnya saya lab itu karena kayak nggak mau minum gitu, kayak lemes gitu loh. Nah, jadi kayak lemes terus kayak kuning gitu. Terus akhirnya sama dokternya mau nggak coba dilepin gitu. Saya juga agak gimana ya, karena kan kuningnya mulai kelihatan banyak ya. Jadi kalau pagi udah dijemur, cuman minum juga udah. Tapi kan minumnya langsung ke aku. Jadi aku tuh nggak tahu dia tuh minumnya airnya itu keluar atau cuman dikenyot aja gitu kan. Nah, terus semakin kesini semakin kuning, akhirnya terus waktu itu dokter nanya mau nggak dilepin, akhirnya dilepin. Nah, waktu dilep tuh bilirubinnya tinggi, 16, berapa gitu, hampir 17. Jadi ya udah mau nggak mau harus daripada membahayakan. Iya, daripada beresiko ya. Iya. Oke, Mbak Fang, ini saya tadi sudah sedikit ngobrol dengan Bang Vino, juga emosi akhirnya. Mbak Fang, sampai hari ini di mana Dikau akhirnya sudah melahirkan anak dari VP sendiri, ada bentuk komunikasi atau upaya dari pihak sana untuk sebutlah bertanggung jawab dalam bentuk apapun, even itu hanya bentuk permintaan maaf atau konfirmasi apapun, Mbak? Sejauh ini belum ada. Jadi dari yang terakhir komunikasi waktu saya di Jakarta itu sampai hari ini kita tidak ada komunikasi sama sekali. Di situ by WA, telepon atau apapun itu kita nggak ada komunikasi sama sekali. Untuk permintaan maaf juga nggak ada. Untuk boro-boro transfer ya, untuk komunikasi aja nggak ada gitu ya. Jadi ya memang kita kayak udah asing aja gitu, kayak komunikasi juga nggak ada sama sekali. Oke,
Terakhir komunikasinya kapan, Mbak? Terakhir yang dia balas WhatsApp saya waktu saya di Jakarta, waktu di tempatnya Bunda Maya itu. Oke. Oke, itu terakhir ya, Mbak ya. Tapi kalau transfer terakhirnya? Transfernya sama, yang 500.000 itu terakhir. Kapan Oke. itu saya sampai lupa ya itu. Tapi itu sudah ada permintaan dari Mbak Fangfang ya untuk bentuk tanggung jawab untuk kebutuhan persalinan apa segala macam itu sudah Mbak Fangfang minta dan bentuk transfernya yang 500.000 itu. Sebenarnya kalau untuk 500.000 itu ya, saya tuh sebenarnya minta buat makan. Oke. Jadi bukan buat untuk kebutuhan baby. Kalau untuk Oke. kebutuhan baby itu saya pernah minta, tapi nggak dibales. Yang terakhir ya, itu nggak dibales. Tapi yang sebelumnya itu saya pernah minta, memang mengatakan iya nanti akan dikasih, iya nanti gitu terus aja sampai pada akhirnya saya minta terakhir itu nggak dibales. Akhirnya saya sudah capek untuk meminta ya. Akhirnya nyerah ya Mbak ya dan malah memilih untuk speak up ini gitu loh. Mbak, kalau tadi aku juga oke, gimana Mbak? Iya, kita sabar itu kan ada mentoknya ya, nggak mungkin kita sabar. Iya, di depan saya juga tadi awalnya sabar, sekarang sudah mulai emosi lagi nih sepertinya. Mbak Fangfang, tadi juga sudah dibuka sedikit sama Bang Vino. Anda tuh sebenarnya kan wanita independen yang sudah punya bisnis, tapi kemudian ibaratnya tergiurlah oleh rayuan VP yang akan bertanggung jawab sekian dalam per bulan. Apa yang membuat meyakinkan dari pihak Mbak Fangfang pernyataan VP ini benar, dan bagaimana Mbak Fangfang sendiri melihat sosok VP di luar konteks dia menjadi pasangan Anda lah ya, dia menjadi public figure itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kalau dia melihat dari sisi dia public figure itu memang dia kan banyak kontranya ya. Jadi kayak berita di mana-mana kan memang banyak. Cuman ketika saya menanyakan itu selalu dijawab dengan itu hanya gimmick. Oke. Itu hanya gimmick gitu ya. Sedangkan contohlah yang dia bilang mau menikah di tahun 2026 gitu. Iya. Nah, saya punya orang tua, yang kita punya tetangga, punya teman yang tahu bahwa dia itu suami saya gitu. Kebayang nggak kalau misalkan tetangga saya taunya dia suami saya, terus tahu-tahu mau menikah lagi? Kan orang pasti mikir, lah ini kan si suaminya kok mau menikah lagi. Maksud saya gimmick banyak gitu. Kenapa harus gimmick tentang pernikahan? Itu amat sangat tidak lucu sekali gitu kan menurut saya. Jadi setiap dia mengatakan sesuatu itu selalu mengatakan ya itu semuanya gimmick. Misalkan berhubungan dengan siapa selalu mengatakan oh itu gimmick untuk menaikkan popularitas gini gitulah. Kalau misalkan sampai kenapa saya yakin, karena seperti yang sudah saya pernah ceritakan, saya pernah dimasukkan ke jajaran komisaris dari usahanya dia. Oh, oke. Dan itu ada buktinya, kita juga masuk ke PT, which is itu di belakangnya memang kita tidak pernah mendapatkan pembagian hasil apapun ya, jadi hanya nama ya, jadi hanya nama yang tercantum, tapi untuk pembagian apapun tuh kita tidak pernah mendapatkan. Nah, terus untuk di PT yang lainnya juga, yang di villa itu juga saya dimasukkan ke jajaran komisaris gitu. Jadi saya berpikiran bahwa oh ketika dia memasukkan nama saya dan itu ada tertulis apalagi di PT, oh berarti ini orang serius gitu. Betul. Iya, saya mikir maksudnya bukan cuman yang omong-omong nanti gini ya, nanti aku masukin begini, bukan cuman hanya omong kosong gitu. Jadi benar-benar memang ada tertulisnya di situ lah. Itu yang bisa meyakinkan saya kenapa sampai saya berani untuk sampai nurut ibarat kata gitu ya. Oke, Mbak, kalau tadi saya bicara sama Bang Vino akan mengupayakan, akan tetap mengusahakan tentang hak anak itu sendiri, terutama untuk nafkah ya, tentang pendidikan segala macam. Kalau dari Mbak Fangfang sendiri melihat bagaimana respon dari VP sampai hari ini yang ternyata tidak ada, masih optimiskah memperjuangkan itu? Karena kalau pengacara ini masih super optimis ya, bahkan masih emosional juga untuk benar-benar mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya Mbak Fangfang. Kalau dari Mbak Fangfang sendiri sebagai ibu dan sebagai orang yang mungkin berhubungan langsung dengan VP sendiri, bagaimana nih Mbak? Kalau saya sih masalah optimis nggak optimis, kalau dibilang optimis kayaknya agak susah ya. Kalau dibilang optimis, tapi namanya ini anak, memang anak kandungnya dan dia berhak mendapatkan hak
dari ayah kandungnya, saya akan berusaha Oke. gitu. Saya mau anak ini juga mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak dia yang lain. Hmm. Kalau dia bilang menyayangi anaknya begini begitu begitu, tangisan anak mana yang harus saya relakan lah, ini juga anaknya dia yang menangis untuk meminta haknya, Yes, dia juga sama betul, kan, betul. ibarat kata begitu. Tadi Bang Vino juga menyebutkan ada kekhawatiran dari Mbak Fang kalau anaknya diambil oleh pihak VP. Sementara bagaimana status pengakuan dari VP terhadap sosok ibunya yang disembunyikan? Apa tanggapan Mbak Fang? Maka dari itu saya ada di sini kan, Oke. karena saya tidak mau selalu disembunyikan yang orang nggak tahu. Gini deh, udah serame ini aja sikapnya begitu, apalagi tidak rame, bisa Iya. kebayangkan ya. Ya, Dampaknya sih seperti itu sih. Gitu. Mbak, kalau terkait dengan ancaman ya atau intimidasi yang Mbak Fang terima sendiri itu bagaimana Mbak? Yang juga ternyata akhirnya menjadi concern untuk Bang Vino untuk melaporkan juga. Intimidasi itu sebenarnya saya dapatkan sebelum awalnya, itu saya dapatkan sebelum saya ke Jakarta, yang awal. Oh, sebelum ke Jakarta, 27 oke. Juni. Ya, sebelum saya ke Jakarta. Dan saya juga tidak tahu kenapa, karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga VP sekalipun. Nah, dengan alasan apa dan oleh sebab apa diintimidasi seperti itu, saya juga nggak ngerti ya maksudnya seperti itu. Terus itu kan ada 2 kali ya. Nah, yang kedua itu saya dapatkan ketika saya ada di Jakarta kemarin. Oke. Itu. Kalau tadi Bang Vino bilang di awal hubungan cowok standar di mana-mana membahagiakan pasangannya gitu loh. Bagaimana VP ini mentreat Anda, Mbak Fang ini untuk akhirnya luluh dengan semuanya meskipun oke lah isu-isu di luar di public figure-nya dia seperti apa itu kayaknya ke distract semuanya dari Mbak Fang. Apa sih Mbak yang ketika Anda kan bertemu langsung nih dengan berhubungan langsung dengan Mas VP gitu loh, kok bisa seluluh itu? Kenapa? Jadi kenapa bisa selulu itu, kita itu cewek kan butuh yang namanya diakuin. Betul Iya, ya kayak. betul. Nah, butuh yang namanya diakuin. Jadi ketika saya bersama dengan VP ini, waktu di awal-awal ya, ini ngobrol di awal ya. Ketika ketemu dengan teman-teman satu circle-nya, saya diperkenalkan sebagai pasangan, ketemu dengan orang-orang teman bisnisnya, saya dikenalkan sebagai pasangan, itu saya merasa oh saya ini diakui sebagai pasangan. Iya. Itu yang membuat kan nggak, kadang tuh kalau misalkan kita tidak diperkenalkan sebagai pasangan, kita mikirnya oh dia cuma main-main gitu. Tapi ketika diperkenalkan sebagai pasangan oleh teman satu circle-nya dan teman-teman bisnisnya juga, berarti kan kita kayak merasa oh berarti orang ini memang serius nih, karena di orang lain juga dia memperkenalkannya kita sebagai pasangan nih Kak, bukan sebagai orang lain Sebagai gitu. teman. Ya itu yang membuat saya jadi oh berarti memang serius gitu sih. Oke, berarti diakui di depan teman-temannya dan rekan kerjanya, kemudian dijanjikan, itu yang membuat akhirnya Mbak Fang luluh sampai akhirnya memenuhi keinginan dari VP sendiri untuk punya anak. Nah, Bang Vino, tadi kalau misalnya Mbak Fang ini bicara optimis sudah setengah-setengah ya, tapi masih dari Bang Vino sendiri masih mengupayakan itu. Pidana apa sih Bang yang memungkinkan menyeret VP ini ketika memang semuanya terbukti dan dia tidak bisa memenuhi semuanya? Kalau untuk pidananya itu lebih banyak ke unsur penipuan dan penggelapannya dari korban-korbannya yang lain yang sudah speak up. Oke. Nah, untuk pihak Fang ini karena pernikahannya statusnya siri dan legal standingnya itu tidak kuat, dalam hal ini pidana yang bisa saya laporkan itu hanya adalah bentuk intimidasi dan kata-kata penghinaan yang di DM yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga yang kami duga ada kaitannya dengan VP. Nah, tapi kan ini ternyata permasalahan Fang ini seperti the tip of the iceberg ya, seperti puncak gunung es di mana tuh setelah Fang speak up itu para korban-korban baru ini pada bermunculan dan pada memutuskan
Mereka ngomong sama saya, kalau Oke. Fang-Fang aja berani speak up, masa Kenapa kita saya enggak? enggak? Karena anggapan yang didapatkan oleh para korban ini adalah selama ini VP itu kebal hukum. Sudah Iya. berapa laporan yang masuk, tapi laporan ini banyak sekali yang jalan di tempat. Oke. Nah, sampai saat ini sudah ada 5 korban yang sudah speak up sama saya, Oke. ya kan? 5 korban speak up sama Bang Vino. Dari Mbak Fang-Fang ada terima DM nggak dari siapapun yang merasa Mbak saya juga korbannya dari VP, ada terima DM atau apapun seperti itu nggak Mbak? Setelah kasus ini mencuat. Sebenarnya kalau DM ngomongin saya korbannya VP nggak ada ya. Cuman kadang tuh DM-nya tuh ada ngomong jangan diterusin lagi Kak. Itu dia tuh semuanya manipulatif begitu tuh banyak gitu. Cuman kalau yang menyatakan dia korban secara langsung sih nggak ada. Nggak ada. Oke. Jangan diterusin lagi Mbak. Dari Mbak Fang-Fang gimana? Apakah akan tetap mempertahankan pernikahannya dengan VP meskipun statusnya siri di tengah sekarang masih memperjuangkan, atau ada langkah lain yang sudah dipersiapkan Mbak Fang-Fang? Enggak, saya sudah memutuskan untuk enggak mau melanjutkan lagi ya karena saya juga sudah capek semuanya. Dan menurut saya kayak nggak worth it aja gitu untuk diperjuangkan. Berarti ini maksudnya sudah talak, cerai atau seperti apa? Meski ada talak dari pihak VP kan, kalau misalnya secara siri harus ada talak dari pihak. Saya bingung juga status perceraiannya bagaimana. Di akte nikahnya juga nggak ada tanda tangan kok. Nggak ada tanda tangan VP. Kok Belum bisa? lihat. Kok bisa nggak ada tanda tangan Bang? Makanya. Mbak Waktu Fang-Fang cerita gimana? sama saya juga Kenapa kayak- bisa ke skip tanda tangan VP tidak ada dalam akte nikahnya? Jadi gini, waktu nikah itu dokumen yang dibawa sama penghulu itu nama saya salah ceritanya itu. Oh, oke. Nama saya salah, terus akhirnya dibawa lagi sama penghulunya. Ketika dibalikin lagi, saya belum ketemu lagi tuh. Jadi belum minta tanda tangan. Karena kan saya terakhir ketemu itu 25 April ya sama PP ini. Dan setelah itu juga saya posisinya saya yang ke Jakarta. Saya ada acara di Jakarta dan akhirnya dia ngajakin saya makan. Udah gitu doang. Saya 3 hari di Jakarta cuma diajakin makan, dipulangin hotel, dia pulang. Udah, habis itu kita nggak ketemu lagi sampai sekarang. Oke, Bang, gimana kekuatan hukumnya untuk menuntut hak tadi, hak anak lah ya gitu, secara di aktanya saja tidak ada tanda tangan gitu kan, Kalau bisa hak saja anak VP. tetap dijamin oleh negara. Tapi even VP-nya Even. mengklaim bahwa saya nggak tanda tangan, tidak ada pernikahan, Tetap bisa dijamin. mengklaim seperti itu. Yang tidak bisa digugat itu harta gono gini. Oke. Karena bagaimana seseorang dapat diakui sebagai istri kalau dia tidak tercatat di KUA. Dan dalam hal ini menurut saya pernikahannya itu tidak eksis sama sekali. Kalau dia kan selalu bilang bahwa segala sesuatunya gimmick buat dia. Iya. Menurut saya pernikahan ini tidak ada bedanya dengan gimmick-gimmick yang dia buat. Karena tidak tercatat di KUA, bagaimana saya bisa memperjuangkan hak istrinya? Ya kan, tapi kalau hak anak, mau anak itu lahir di luar pernikahan pun itu tetap dijamin oleh negara untuk hak pendidikan yang layak, nafkah sampai dewasa dan sebagainya. Oke, berarti dalam konteks gimmick atau apapun tentang pernikahan yang dialami Mbak Fama sama VP ini, kita memang tidak punya kekuatan, tapi anak itu tetap Yes, akan exactly. diperjuangkan ya Bang ya. Betul, Gitu. betul banget. Kalau yang tadi intimidasi itu akan tuntutannya juga bisa dikaitkan dengan Itu pidana masuknya. pidana, Oh, itu oh. bisa juga dikaitkan dengan Penghinaan ringan, pasal Oh, pidana penghinaan penghinaan ringan, oke. ringan. Saya nggak terima di sini klien saya hamil 9 bulan bukan 1 masih dikata-katain manusia murah, nganggur, nggak punya apa-apa, miskin dan sebagainya. Saya nggak terima di sini. Mbak Fang-Fang. Pelajaran apa nih Mbak yang ngenes banget tapi menjadi pelajaran hidup banget setelah menjadi perempuan mandiri selama sekian tahun, tapi ternyata sekarang kesandung seperti ini dan kemunculan atau keberanian Mbak Fang-Fang malah dianggap pansos sama banyak orang. Apa nih tanggapan Mbak Fang-Fang? Pelajaran kalau dianggap pansos mah seharusnya udah dari dulu ya. Maksudnya saya itu kan kenal udah dari tahun lalu. Kenapa pansos kok baru aja di usia saya kehamilan? Saya gini, saya itu sebelumnya saya ibu dari 2 orang anak. Nggak mungkin seorang ibu itu berani mempertaruhkan nyawa dari Pati ke Jakarta hanya untuk pansos yang kehamilan saya juga udah 9 bulan gitu ya. Yang resiko di jalan itu juga terlalu besar.
Untuk orang hamil 9 bulan, udah mulai buka satu, udah nyeri-nyeri, udah kenceng-kenceng, kenapa sampai mau memperjuangkan haknya dia gitu. Karena saya berpikir gini Kak, orang melahirkan itu banyak resikonya. Jadi saya tidak tahu apakah yang akan terjadi pada saya ketika saya menjalani operasi di ruang operasi itu, apa yang akan terjadi itu kan saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, kenapa kalau saya akhirnya speak up? Intinya serame ini aja sikap dia seperti itu, apalagi sampai saya nggak speak up. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, bagaimana nasib anak saya? Begitu. Tapi Mbak Fafang, ada khawatir nggak ketika speak up-mu ini justru ternyata memancing pihak sana untuk lebih mengintimidasi? Mungkin nggak hanya Mbak Fafang ya gitu, keluarga lain bagaimana? Boleh saya yang jawab? Oke, boleh. Justru dengan kita speak up, diam semua kan? Oh, Kalau kita sih orangnya open ya. Mereka melakukan intimidasi itu secara sembunyi-sembunyi. iya. Saya buka secara publik, gitu aja udah. Oke. Justru dengan speak up, kok yang saya lihat malah mereka jadi lebih pasif, lebih nggak berani. Iya. Mana, Karena- Fang masih terima DM nggak? Masih terima DM nggak, Mbak? DM yang aneh-aneh masih terima nggak? Iya tuh. Oke, berarti kalau masalah intimidasi ini ada sedikit membuat pihak sana untuk waspada gitu. Mudah-mudahan dari speak up-nya Mbak Fafang soal hak-haknya tadi terutama untuk anak juga siapa tahu ya membukakan hatinya, meskipun tadi kalau Bang Vino bilang sanggup nggak? Nggak akan bisa pulih hubungannya. Saya berpikir begini, seandainya Fang misalkan saya kembalikan ke VP juga, emangnya Fang bisa dengan VP menghadapi begitu banyak gugatan dan laporan kepolisian? Hidup Fang juga nggak akan tenang. Iya. Mungkin kalau misalkan tidak ada laporan pidana lain dari pihak korban-korban yang lain, mungkin saya akan mengusahakan perdamaian. Karena kan ini permasalahannya hanya tinggal hubungan mereka saja. Tapi karena ini begitu banyak laporan pidana yang masuk soal si VP, jika saya mengembalikan Fang ke suaminya, apa hidup Fang ini Lebih juga akan baik. tenang dikejar-kejar oleh perkara-perkara hukum seperti ini? Yang Serba ada sulit, mungkin Mbak Fafang malah ketiban apes juga nambah-nambah iya, ya. Iya. Oke, Mbak Fafang terima kasih. Pokoknya mudah-mudahan sehat. Kita juga sama-sama berharap ya Bang ya, Iya. ada mungkin berawal dari niat baik. Masih berharap kata maaf nggak Mbak Fafang dari pihak VP? Saya sih tidak mengharapkan apapun sih Kak dari sana. Saya cuma mau tambahkan satu hal lagi nih, Mbak Nonon ya. Saya tuh bisa mengerti kenapa Fang itu pada saat itu masih percaya sama VP. Dalam hal ini saya menyalahkan media entertainment yang terus mengundang VP untuk menghibur audiens, ya kan? Nah, kita bicara stasiun TV, ya. Pada saat ada artis toksik atau artis bermasalah diundang ke stasiun TV, itu artinya stasiun TV itu memberikan ruang atau mempromosikan artis tersebut. Sama halnya dengan rokok. Rokok itu tidak baik untuk kesehatan, tetapi kenapa orang tetap beli? Karena dia terus dipromosikan, di-endorse, diiklankan. Sama halnya dengan artis-artis bermasalah. Ada artis yang punya banyak rapot merah, banyak tindakan pidana dan sebagainya. Kalau dia tetap diundang ke stasiun TV, artinya dia dipromosikan. Orang akan tetap percaya sama artis tersebut. Karena masyarakat kita itu lebih percaya TV dibandingkan fakta yang terjadi di lapangan. Logikanya kita akan berpikir, stasiun TV aja percaya sama artis ini, Masa berarti kita- artis ini nggak jahat dong, terlepas dari rapot merah yang ada di jejak digital. Jadi kalau misalkan Fang percaya sama VP, ya saya pun kalau di posisi Fang melihat VP banyak tampil di media sosial dan media entertainment, saya pun juga akan percaya. Oke, terakhir dari Mbak Fafang, apa yang mau disampaikan kalau misal ada VP yang mendengar ini atau mungkin ada kesempatan ketemu lagi dengan VP, apa Mbak yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan sih ya biar bagaimanapun kan ini juga anak kamu. Kalau kamu ngomong anak kamu yang di rumah nangis, di sini juga nangis juga. Kalau mau bertanggung jawab yang baik, saya juga akan menerima juga dengan baik. Tapi kalau memang tidak mau, lebih baik ya sudah, tidak usah, maksudnya untuk tidak mau bertemu gitu ya Kak. Ya sudah, tidak usah bertemu sama sekali dan jangan mengganggu hidup saya lagi beserta dengan semuanya.
Oke, sosok perempuan kuat lagi muncul nih dari Mbak Fang-Fang. Kaum terkuat di bumi. Iya, mama, ibu-ibu. Dari Bang Vino terakhir buat VP, apa yang mau disampaikan terkait dengan klien yang sekarang lagi Abang bela nih? Apa yang mau disampaikan sama VP? Mungkin bisa mewakili karena Abang lebih tahu secara hukumnya juga, bukan hanya bicara soal perasaan. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan ke VP bahwa jujur, honestly, saya merasa simpati sekali dengan para tim kuasa hukum yang mendampingi kamu pada saat ini. Karena jujur, tim kuasa hukum yang mendampingi kamu pada saat ini itu adalah orang-orang yang kompeten. Ya, seperti contohnya Sunan ya. Mas Sunan ini adalah advokat yang sangat kompeten sekali, senior sekali, bahkan lebih senior dari saya. Tapi kok bisa ya? Kamu memberikan statement, kamu akan mengeluarkan dana 50 juta untuk menjamin persalinan istri kamu, lalu kamu sampaikan itu lewat tim kuasa hukum kamu, tapi kamu juga tidak merealisasikan itu. Saya jadi merasa simpati sekali dengan tim kuasa hukum kamu. Tim kuasa hukum kamu kan jadi ikut diserang nih sama netizen, karena kamu sendiri yang tidak bisa merealisasikan perkataan kamu. Tolonglah, hormati juga lah tim kuasa hukum yang mendampingi kamu pada saat ini. Kamu mau cari tim yang bagus yang seperti apa lagi? Kalau tim kuasa hukum yang membela kamu saja, tidak kamu tepati janjinya ke mereka. Itu aja pesan dari saya ke kamu. Oke, mudah-mudahan VP mendengar, tim kuasa hukumnya mendengar, dan ini menjadi kesempatan buat momen juga buat siapapun korban. Harus berani, kalau dirugikan ya tetap harus bicara, harus speak up seperti dari Mbak Fafang tadi. Mbak Fafang yang di sana, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sehat-sehat selalu buat babynya juga. Oke, Bang Vino, terima kasih sudah datang di Eksklusif. Mudah-mudahan ada solusi lebih cepat dan keadilan atau yang diperjuangkan memang menjadi nyata. Terima kasih sudah datang ke Eksklusif.